Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 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 hai. Apa kabar? Selamat sore ya. Yang mungkin saat ini masih menjalankan aktivitas di sore hari ini untuk menutup apa ya kesempatan hari ini itu ya, atau mungkin yang baru akan ya menjalankan aktivitas dengan beragam berantai-rantai beruraian agenda yang sudah disusun, ya semoga aja apa ya, semua agendanya tercapai, terlaksana dengan lancar dan tujuannya juga tercapai. Balik lagi, ketemu lagi saya Ribut Tawandi di Halo Kota Batik, perjalanan Halo Kota Batik. Di sini nih cuma di FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah, gimana kabar Anda? Ya, sehat, bahagia? Harus bahagia dong dan harus semangat ya. Sehat itu pasti ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh pokoknya hari ini ya. Karena apapun yang kita pikirkan akan berpengaruh pada apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Ya nggak sih? Oh iya banget nih. Nah, oke kawan. Nah, di perjalanan Halo Kota Batik ini di sesi sore ini Anda bisa nih bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912 untuk menyampaikan informasi boleh, mungkin ada kejadian apa di sekitar Anda atau ada kegiatan apa di lingkungan Anda, boleh mungkin saat ini yang terjadi atau mungkin nanti malam atau mungkin minggu depan atau bulan depan, boleh aja diinformasikan di sini ya. Ingat ya di saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, Anda yang punya keluh kesah seputar layanan publik ya di lingkungan Anda, boleh juga disampaikan di sini. Tadi nomornya 0285424474 atau 0855420912. Nah, pastinya saya Ribut Awani juga sudah siap beberapa informasi untuk Anda. Oh iya, beberapa waktu lalu saya tertarik nih sama buku yang satu ini, judulnya The Psychology of Money, ditulis oleh Morgan Housel. Nah, buku ini termasuk buku yang menurut saya sangat sangat asik sih dibaca. Kenapa? Karena di dalamnya mengupas tentang apa sih uang itu, kemudian bagaimana sih sikap kita terhadap uang, apakah kita menjadikan uang sebagai tujuan dalam kehidupan kita atau uang itu hanya sebatas sebagai sarana kita untuk bisa mengaktualisasikan diri. Nah, Anda kayaknya perlu nih membaca buku ini, The Psychology of Money. Nah, satu apa ya, kutipan yang menarik di sini itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan buku ini nih, saya bacakan nih. Mengelola uang dengan baik ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku ini sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun. Ini ketika saya baca quote yang ini ya, yang kutipan yang ini ya, dalam buku ini ya, The Psychology of Money, wah rasa-rasanya saya langsung tertampar deh. Iya, dan faktanya emang begitu ya kan, faktanya emang begitu. Artinya tidak, ya kita hidup tidak selalu atau semata-mata hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga yang terpenting lagi adalah perilaku hidup kita. Ya, kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjadi bangkrut, kita bisa menjadi jatuh miskin tiba-tiba, atau mungkin kita bisa melejit ke atas ya, sampai pada puncak kesuksesan. Tapi bisa jadi dalam waktu yang singkat kita tiba-tiba bisa jatuh bangkrut. Nah, kenapa? Semua itu bukan karena kita pintar ataupun apapun itu ya. Mungkin ada faktor keberuntungan dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting adalah attitude, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya saya akan berbagi kepada Anda, bagaimana sih sebenarnya perilaku. Nah, ya kalau sudah ngomongin soal perilaku, ini dia. Kadang kala ya, yang namanya manusia, ya kan? Kita nggak mungkin dong bisa mengatakan bahwa saya itu stabil, kehidupan saya itu, apa ya istilahnya, berjalan dengan normal gitu kan. Terus kemudian segala sesuatunya sudah dipersiapkan secara matang, tapi tiba-tiba siapa tahu
ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita itu bisa down ya, turun, terjun payung gitu, sampai kita merasa kehilangan motivasi hidup. Nah, ini dia ada, caranya ya, ada cara untuk mengatasi perasaan yang seperti itu, perasaan kehilangan motivasi hidup di usia sekarang. Nah, dan memang di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang begitu ramai, semakin cepat ini ya, apalagi dengan media sosial, dengan segala sesuatu yang ditampilkan begitu mewah dan segala sesuatunya menjadi sepertinya, menggiurkan, mempesona gitu ya. Nah, kita kadang kala merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, ya nggak sih? Apalagi dalam hal ketika kita hanya menjalankan kehidupan kita untuk bekerja, bekerja, dan bekerja tanpa sedikit pun menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini dia. Jadi ketika pagi datang dan kita menatap cermin, kemudian bayangan yang terpampang itu mungkin ya itu bukanlah sosok yang penuh semangat seperti dulu. Iya kan? Gara-gara rutinitas yang membuat kita bosan. Nah, kehidupan ini tentu seakan menjadi serangkaian tugas yang harus diselesaikan, bukan lagi petualangan yang dinikmati, ya kan? Benar kan? Nah, kalau kita nggak bisa menikmati pekerjaan kita akan ngerasa bahwa ya yang penting selesai, yang penting bisa dijalankan, hari ini selesai, hari besok nantilah, kemarin ya udahlah gitu ya. Tapi ini dia, dan ini yang kadang kala membuat ada perasaan-perasaan tertentu yang membuat kita itu jadi akhirnya kehilangan motivasi hidup. Nah, kira-kira pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Nah, di titik inilah sebenarnya motivasi hidup kita bisa terasa memudar seperti lilin yang hampir padam di tengah angin. Enak banget ya, lilin yang tertiup angin, diterpa angin, terus kemudian apinya itu hampir-hampir padam. Bikin keki banget sih. Namun ini dia, jangan khawatir, karena di balik setiap tantangan, di balik setiap apa yang kita alami, selalu ada peluang untuk menemukan kembali nyala api semangat yang dulu berkobar. Dan yuk kita coba telusuri cara-cara apa sih, cara-cara unik yang seperti apa sih dan menyenangkan ya untuk mengatasi perasaan kehilangan motivasi hidup di usia sekarang. Nah, ini dia ada beberapa cara. Nah, mau tahu? Ya mau ya. Oke deh, saya bagi deh. Untuk cara yang pertama adalah kita perlu menemukan kembali makna dalam hal-hal yang sederhana. Iya, kadangkala menemukan makna dalam hidup dimulai dari atau dengan hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Contoh sederhana, kita pernah nggak sih berpikir atau merenungkan bahwa kita masih beruntung loh diberi nafas. Kita masih beruntung loh hidup di tengah kota yang katakanlah misalkan udaranya boleh jadi sudah tidak segar lagi, tetapi masih bisa menghirup oksigen dan itu gratis. Ya nggak sih? Kita masih bisa katakanlah menikmati pemandangan yang katakanlah ya mungkin sekadar bisa melihat satu pokok pohon saja itu sudah beruntungnya minta ampun loh. Itu hal sederhana dan makanya kita perlu nih untuk meluangkan waktu sebentar saja dan perhatikan detail kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya, perhatikan bagaimana matahari terbit pada pagi hari gitu ya. Atau kemudian bagaimana secangkir kopi itu yang masih hangat itu bisa menguar di sana ya, dari secangkir kopi itu aroma kopinya sambil kita bisa menikmati, melihat gitu, mengamati bagaimana gerakan asap ya, uap air. Oh, itu enak banget loh. Keren loh kalau kita bisa mengamati itu semuanya. Iya, jangan bayangkan bahwa hal-hal kecil semacam itu tidak berguna. Semua yang ada di dunia ini sangat berguna. Contoh sederhana, pernah nggak mengamati bagaimana kemudian debu dan batu misalnya? Saya sering banget nih menggunakan analogi ini. Saya beberapa waktu lalu dan ini gara-gara debu ya, sebutir debu itu akhirnya bisa jadi puisi itu. Gara-gara debu,
ternyata yang namanya debu sekalipun kecil, bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang kita, itu pengaruhnya sangat besar loh. Iya, coba deh kita rasakan, begitu kita kelilipan gitu, plak, nempel di mata. Apa yang terasa? Gelap semua, nggak terlihat, ya kan? Wah, kita bisa kalau istilah Jawanya endandap gitu ya, atau kita nggak bisa meraba-raba atau kita nggak bisa ngelihat apapun di sekitar kita. Kalau kita masih jalan atau misalkan naik kendaraan, bisa jadi itu membuat kita celaka, ya kan? Tetapi batu sebesar gunung dari jauh kita masih bisa melihat, kita masih bisa menghindar. Nah, artinya apa? Hal-hal kecil, sekecil apapun itu dalam kehidupan kita sangat berarti, sangat bermakna. Makanya kita perlu untuk merenungkan hal-hal kecil seperti itu. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Dan ya dengan menyadari dan menghargai momen-momen kecil itu, kita bisa menemukan kembali kebahagiaan yang murni dan sederhana. Nah, selain itu kawan, kita juga perlu yang namanya menulis jurnal alias catatan harian. Ya, saya sering banget ya melakukan catatan harian itu, membuat catatan-catatan harian, entah itu kemudian saya tulis dalam status atau mungkin ya kalau catatan harian dalam buku pasti, kalau di status itu hanya beberapa bagian kecil saja untuk saya share, untuk saya bagi gitu kan. Sekadar melepaskan ini aja, melepaskan apa emosi-emosi yang mungkin perlu saya redam gitu. Bukan kemudian akhirnya di media sosial itu kita sibuk untuk ya mengomentari orang, nggak penting banget. Kebanyakan gitu ya. Nah, Anda gitu nggak ya? Semoga aja nggak ya. Dan ya, menulis jurnal ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengungkapkan perasaan dan menemukan makna dalam keseharian. Nah, dengan mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari, kita akan mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih positif. Nah, jurnal atau catatan harian bukan hanya tempat untuk menuliskan keluh kesah ya. Seringkali ini pada status di WA itu isinya keluh kesah. Ya nggak sih? Ayo pada ngaku. Nah, itu buruk loh, jangan terlalu sering ya. Tetapi juga alat ketika kita membuat jurnal itu bisa menjadi alat untuk mengingatkan diri, pengingat diri ya, semacam alat untuk mengintrospeksi diri tentang hal-hal baik yang sering kita lupakan. Nah, dan terakhir, berbagi kebahagiaan dengan orang lain ini juga bisa membantu kita merasa lebih terhubung dan termotivasi. Nah, contohnya gimana sih? Berbagi kebahagiaan itu simple kok. Nggak harus menunjukkan kebahagiaannya kali ya di media sosial, tapi mungkin lebih ngajak aja makan atau mungkin ngajak ngobrol aja gitu kan. Sambil nggak harus makan sih, katakanlah beliin es teh deh. Ya, nongkrong bersama temen di kantor misalnya atau di tempat kerja gitu ya, sambil bawain es teh. Sudah gitu kita ngobrol, beliin gorengan atau apapun. Nah, itu hal sederhana. Iya, iya, karena membuat rasa bahagia itu membuat orang membagikan rasa bahagia kepada orang yang mau kita share itu juga memberikan dorongan bagi orang yang kita ajak ngobrol tentang atau kita berbagi kebahagiaan itu orang yang kita ajak ngobrol itu akan termotivasi untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Nah, ada cara lain, misalnya mengirim pesan singkat WA ya kepada teman atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini bisa menjadi cara yang sederhana tapi efektif untuk menemukan kembali makna dalam hidup. Dan ingat, kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hubungan dan interaksi yang kita bangun dengan orang lain. Nggak ada kebahagiaan itu benar-benar dirasakan sendiri, ya. Oke, nah pokoknya itu ya satu cara yang terbaik untuk kita. Semoga aja bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira Anda bisa nggak ya melaksanakan yang seperti itu? Ditunggu deh komentarnya. Silakan yang mau komentar di live streaming juga boleh ya. Ada live streamingnya di Facebook, ada tuh. Terus kemudian apalagi cara yang berikutnya? Cara yang berikutnya adalah menghidupkan kembali impian lama.
Impian lama loh ya, bukan cinta lama ya. Iya, kira-kira Anda pernah nggak ya mengingat impian masa kecil yang sempat terlupakan? Nah, ini penting banget. Semalam ada nih kawan kita yang berbagi cerita tentang hal-hal yang lucu. Dan menurut saya itu sesuatu yang patut untuk kita apresiasi, bahwa apa yang kita pernah lalui, selucu apapun, sekonyol apapun, itulah kita. Gambaran kita di masa lalu. Dan itu membuat kita menjadi belajar tentang, ternyata kehidupan saya nggak datar-datar banget kok, asik juga kok. Itu tuh keren tuh. Heeh. Mengingat masa lalu, masa-masa kecil kita yang lucu, yang konyol gitu ya. Itu bisa membantu kita untuk tetap merasakan kebahagiaan. Dan mungkin, nah ini nih, mungkin Anda dulu ingin menjadi penulis misalnya. Nah ini ngomongin soal cita-cita nih ya, atau pelukis, atau musisi. Nah, dan ini menghidupkan kembali impian lama. Ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengembalikan motivasi hidup. Nah cobalah untuk meluangkan waktu mengejar, ya mengejar hobi atau aktivitas yang pernah Anda sukai. Dan tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk memulai kembali. Iya, nggak ada dalam hidup ini terlambat kecuali kita tidak melakukan apa-apa. Dan mulailah dengan langkah kecil, seperti misalnya mengikuti kelas online atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa. Yang suka menulis gitu atau punya yang angan-angan pengen menulis, ya gabung ke komunitas menulis. Atau mungkin yang pengen jadi musisi, ya belajar musik, ikut kelas gitu. Atau sekarang banyak loh kelas-kelas online gitu, kelas vokal dan lain sebagainya gitu. Dan saya beberapa kali kadang-kala ikut juga sih. Nah, dengan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, kita ini akan merasakan dorongan dan inspirasi baru. Dan kawan, ingat ya bahwa impian itu tidak memiliki batasan usia. Ya, impian itu tidak memiliki batasan usia. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk mewujudkan impian kita. Nah, selain itu, jangan takut untuk bermimpi besar. Ya, ini penting banget. Saya punya mimpi besar. Anda punya mimpi besar apa? Nah, tercatat itu, simpan rapat-rapat, jadikan itu motivasi dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita terlalu fokus pada rintangan. Ini nih yang kadang-kala membuat kita akhirnya surut ke belakang, ya kan, nggak mau mengejar lagi gitu. Sehingga lupa bahwa impian besar ini bisa menjadi sumber motivasi yang kuat. Nah, dengan merencanakan langkah-langkah kecil untuk mencapai impian itu, saya, Anda, kita akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Nah, itu 2 cara dulu ya saya kasih kepada Anda. Nah, cara lainnya apa lagi nih? Oke, ditunggu deh, komentar dari Anda juga ya, yang pengen berbagi gimana caranya supaya bisa, mengembalikan motivasi hidup di usia yang sekarang. Nah, boleh Anda bagi di sini di 0285424474 ataupun di 0855420912. Iya dong, pokoknya kita itu, jadi orang harus selalu bahagia, harus selalu merasa bahwa segala sesuatu itu bisa kok, bisa banget, bisa dan bisa kita jalani dan bisa kita raih. Urusan kemudian hasilnya seperti apa, yang penting kita nikmatin aja prosesnya, ya nggak sih? Oke, saya masih akan bersama Anda di perjalanan Halo Kota Batik, tapi ini dia, saya pengen hadirkan terlebih dahulu, apa ya, yang seru nih buat sore hari ini. Oke deh, ini nih, kayaknya seru nih. Nah, kita boleh mencoba meraih impian kita, mencoba atau berusaha untuk menggapai atau mewujudkan harapan-harapan kita, tapi bukan dengan cara yang satu ini. Apa sih? Ya, pokoknya cara yang satu ini deh. Heeh, yuk.